Ini pertanyaan yang paling Karin hindari sih. Ya udah, boleh menghindar. Jadi misalnya Karin jual gelas, audiens Karin yang ngeliat, oh itu gelas siapa yang jual? Karin. Terus mereka kayak langsung mau ngebeli gitu. Oke, jadi bakalan bikin produknya Karin nanti nih. Jadi buat yang seumuran Karin atau kurang lebih lah, kalian tuh kalau misalnya kalian rasa kalian tuh ada bakat gitu, walaupun cuma secuil, itu tuh sebenarnya bisa diasah. Kayak Karin yang awalnya dari iseng aja, itu Karin bisa benar-benar jadi sesuatu yang besar, lumayan besar gitu ya. Jadi misalnya Karin jual gelas, audiens Karin yang ngeliat, oh itu gelas siapa yang jual? Karin. Terus mereka kayak langsung mau ngebeli gitu. Oke, jadi bakalan bikin produknya Karin nanti nih. Kan di atas awan. Cakep. Di atas awan makan ikan patin. Cakep. Yang tampan dan rupawan. Jangan lupa untuk nonton Ngerepotin. Cakep. Ngebahas ringan, profil tokoh inspiratif. Ngerepotin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngerepotin, podcast inspiratif anak Medan. Warga kerepotan, kalian masih inget gak? Ada seorang komika yang mencuri perhatian kita karena dia ngikutin sebuah kompetisi, yaitu Stand Up Comedy Academy di usia yang sangat-sangat muda. Dan dia juga ini berhasil mengharumkan nama kota Medan karena menjadi grand finalis di acara tersebut, mengalahkan peserta-peserta lainnya yang usianya di atas dia. Dia punya julukan, ini kalian pasti ingat langsung, si mata minimalis dan hidung ekonomis. Langsung aja kita sapa Karin Putri. Halo Karin. Halo kakak. Sehat? Aduh, disalim kok aku. Sehat kan? Diajarin kayak gitu. Benar, bagus sekali Karin. Karin sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Welcome to Ngerepotin Karin. Ini studionya. Yes. Mau tur nanti habis ini? Boleh. Boleh ya, siap ya. Karin, ini ceritanya Karin ikut Stand Up Comedy Academy 3. Tahun 2017 berarti usia Karin waktu itu adalah 10 tahun. 10 tahun ya. Warga kerepotan masih ingat nggak 10 tahun kalian ngapain? Aku 10 tahun nggak kepikiran ikutan kompetisi gede loh Karin. Jadi 10 tahun kakak ngapain aja kak? Nonton Doraemon. Aku sih. Kok jadi Karin yang mana ya? Boleh Karin. Aku nonton Doraemon aja sih hari Minggu, nggak ada pikiran yang gimana gitu. Ini bisa-bisanya ada anak umur 10 tahun ikut kompetisi skala nasional yang gede, kompetisi komedi pula ya kan. Kayak mana lah ceritanya nih Karin? Ini mau diceritain dari awal banget nih. Dari awal banget. Oke, jadi pertamanya tuh Karin tuh suka nonton stand up comedy Indonesia, tahu nggak yang di Kompas TV? Oke. Suci. Suci. Jadi di situ ada yang namanya Bang Indra Jegel. Bang Indra Jegel, yes, tahu. Di agak lain. Yes. Dan dia stand up komedinya itu kan kayak dari Medan gitu kan, jadi relate dong sama Karin. Terus Karin suka banget nontonnya, karena nonton setiap hari dari YouTube. Jadi kayak, wah sayangnya nih ikut stand up komedi gitu kan. Terus kan Karin nontonnya sama abang tuh. Tiba-tiba ada audisinya dari Indosiar di Suca tapi kan. Jadi abang heboh nih, abang kan emang into stand up comedy ya. Jadi ayo kita ikut ini gitu kan, audisi ngajak teman-temannya. Terus kan kepengen, tapi diiyain aja sama dia. Iya anak kecil gitu kan. Kita mikirnya gitu kan, anak kecil ngapain ikutan gitu ya. Iyain aja. Terus di hari H kan mereka tuh mau pergi audisi tuh. Pagi-pagi nih jam-jam 6 kayaknya ada deh. Terus Karin tiba-tiba tuh bangun mau ikut. Ya Allah. Nggak mau ikut, nggak dikasih. Terus Karin nangis. Ya Allah. Terus jatah satu-satunya sih Kak. Itu yang paling ampuh sih kayaknya ya kan. Jadi harus nangis gitu kan. Ya udah dibawa tuh mau nggak mau sambil malu dikit mereka kan. Tapi karena tengok mereka kalah. Bisa kan, coba lah tuh, jangan durhaka sama anak kecil. Jadi waktu itu Karin udah nyatin materi gitu buat ikut lomba? Karin tuh pertamanya nginget-nginget materi dari punya Bang Indra Jegel. Oke. Dan terus Karin kayak kebut-kebutan bikin materi buat audisi selanjutnya kan deket tuh jam waktunya. Jadi kayak
Karin tuh iseng sih ikut sebenarnya. Tapi isengnya iseng apa ya? Iseng macam apa yang tiba-tiba mengantarkan Anda ke juara 2 gitu ya kan? Jadi bikin sendiri materinya waktu itu dibawain lah waktu audisi itu. Ya dibantu juga sama Bang Willy sama Mama. Tuh Mama tuh. Oke, halo Mama. Apa itu sih? Hai Mama. Hai Mama. Baju Mama hijau ya, menyatu dengan alam ya Mama ya. Jadi waktu ikut stand up komedi itu, kepikiran nggak sih bakalan sampai sejauh itu perjalanan Karin? Sebenarnya Karin tuh kayak pede sih, nggak tahu diri gitu kan. Pede sama nggak tahu diri ya. Saya Setipis kulit bawang sih Karin. pas Karin pergi ke asrama Indosiar tuh, Karin mikir, alah gampang ya ini. Iya Allah, coba lah ya kan. Orangnya gitu ya. Cuman berapa? Belasan ribu tuh. Cuman belasan ribu orang ya kan. Ya udah, paling orang ini mah jangan lama anak kecil ya. Tapi kan nggak expect kalau misalkan kan tuh bakal sampai menang yang juara gitu. Kan kira kayak, paling 5 besar, 7 besar gitu doang. Rupanya sampai juara 2 karena emang bener ya ternyata pada ngalah sama anak kecil ya semuanya ya kan. Mereka sih yang nggak lucu. Iya sih bisa jadi sih kurang ya mungkin ya. Ini ada anak kecil yang fresh banget komedinya ya kan jadinya menang dong gitu. Alhamdulillah. Tapi ini jadi komikanya bakat atau passion atau iseng tadi? Iseng. Awalnya iseng. Awalnya apa ya? Lebih ke hobi nonton, terus iseng-iseng lah gitu kan. Oke. Berarti emang iseng-iseng berhadiah. Anak umur 10 tahun pada masa itu ya, kayak kecil-kecil cabe, apa sih kita bilang cabe? Cabai rawit. Ya cabe rawit udah nggak cocok lagi sih aku rasa. Cabe apa dong? Cabe gunung nih kayaknya. Cabai caplak. Cabe caplak ya, kecil-kecil cabe caplak nih. Punya mental yang segitunya untuk menghadapi belasan ribu orang tadi ya. Kayaknya Kayaknya nggak tahu gimana. percaya diri aku bantuin deh, percaya diri sih. Percaya diri ya Karin ya. Jadi setelah Suca 3 itu Karin ngapain? Udah menang nih kan. Karin ini udah dapat juara kedua nih gitu. Setelah Karin menang Suca, Karin balik. Itu kan kayak posisinya Karin di kelas 6 ya, kelas 6 SD, dan itu ke semester 2. Jadi udah deh lanjutin dulu. Jadi Karin balik ke Medan. Ya seperti biasa orang-orang, wah Karin, aku mau saudara. Oke. Iya. Bener nggak sama aku gitu kan? Iya. Sama aku ini saudara kamu pas kecil aku hitungin. Tiba-tiba banyak yang gendong masih kecil ya kan? Terus habis itu udah lanjutin sekolah lagi? Iya, lanjutin sekolah lagi sampai sekarang jadinya Karin kayak lebih seringnya bukan ke stand up sih, lebih ke bikin konten di TikTok. Oke, jadi content creator. Tapi mau nanya dong aku, kalau anak 10 tahun nih kan, kayak tadi aku kan 10 tahun masih nonton Doraemon aja kan gitu. Sejauh itulah 10 tahun aku gitu. Kalau Karin 10 tahun dengan juara 2 stand up comedy academy, itu gimana sih rasanya? Apa ya, dapat gelar itu gitu? Kalau Karin bilang Karin sedih, bohong ya. Bisa jadi sih, enggak dong. Seneng ya kan? Iya. Terus habis itu kayak ada ini gak sih kayak star syndrome atau apa gitu? Kayak bingung ini harus gimana ya gitu. Enggak ada sih. Santai aja. Kayak, aku menang gitu. Aku dapat 50 juta. Aku jajan berapa gitu. Emang sepercaya diri itu udah ya kan? Tahu diri itu Kak. Iya sih ya. Tapi emang mentalnya keren banget sih Karin. Aku akan kirim video ini ke ponakan-ponakan aku yang usia 10 tahun. Jadi mereka tuh punya rencana ya kira-kira 10 tahun akan kalian habiskan buat apa ya kan. Karin ini dengar-dengar ya. Sekarang kan Karin itu udah gak terlalu banyak di dunia stand up comedy. Jadi sekarang Karin itu sekarang lebih banyak di TikTok. Iya. Jadi influencer. Itu kenapa beralih ke dunia influencer? Oke, ini mau diceritain dari awal lagi nih. Tidak usah dari awal dong. Dari awal banget. Dari baru lahir. Jadi Karin tuh tahun 2006 banget, nggak usah dong. Kejauhan. Baru lahir jadi influencer. Jadi awalnya tuh ini juga kalau Karin bilang iseng kakak percaya nggak? Percaya sih aku apa sih aku nggak percaya sih dari Karin. Itu selalu berawal dari nggak kesengajaan Kak. Iseng-isengnya bahaya ya Karin ya. Gini, sebenarnya Karin tuh kayak udahlah, kayaknya udah nggak bisa lagi nih jadi influencer gitu kan. Terus Karin ada tugas itu ke tukang fotokopi. Apa di dalamnya? Ke tukang fotokopi terus dijudesin. Terus Karin kesel dong kayak apaan sih? Karin salah apa gitu? Kenapa tukang fotokopi itu suka banget kayak judesin pelanggan? Jadi pas Karin balik rumah Karin buat TikTok, Karin sindir FYP. Oh gitu. Selanjutnya Karin bikin lagi, terus FYP banget, jadi viral. Oke. Gara-gara itu jadi
kayak endorse langsung ya udahlah jadi tukang fotokopi aja di TikTok gitu. Ini masih ingat gak sih tukang fotokopinya mana? Boleh disapa dong guys. Makasih banget. Hai fotokopi makasih udah didesain hari dulu. Thank you banget loh. Terima kasih loh. Itu abang-abang ya? Ibu-ibu fotokopi, terima kasih sudah membantu Karin, ngasih inspirasi buat Karin jadi influencer pada waktu itu ya. Terima kasih. Terus Karin ini jadi influencer di sosial media. Followersnya sudah berapa Karin? Kalau misalkan di Instagram kan kemarin akun Instagram kan baru di-hack nih Kak. Ada-ada aja sih. Iya. Perbuatan hacker-hacker ini tolonglah yang lebih bermanfaat gitu ya. Dulu akun Instagram Karin tuh ada 800-an ribu. 800-an ribu followers. Oke. Agak kesel ya nyeritain ini. Kenapa tuh? Karena diambil kerja keras, my hard work. Yes, ya ampun. Iya itu penghasilan dari Indosiar dari tahun-tahun sebelumnya. Terus kan karena udah dihack ya udahlah, udah pasrah sampai buang balik juga tuh aku ke Karin ke dia. Oh, rebut-rebutan gitu ya, sempat gitu. Terus ya udahlah terakhir Karin kayak pasrah gitu kan, serahkan semua kepada Tuhan. Yes, apalagi ya kan. Habis itu terus bikin akun baru. Akhir tahun 2023 baru ini juga. Karin bikin akun baru dan alhamdulillah itu kayak lumayan cepat naiknya. Jadi 40.000 kalau nggak salah. 40.000 followers Karin di Instagram yang baru dibikin di akhir tahun. Hey, tolong dong follow IG saya teman-teman. Jadi ya Instagram bikin Instagram dari tahun lama banget 2000 belasan ya, followersnya hanyalah 1.000 saja. Dibantu dong Karin kira-kira followersnya. Oke. Tolong di mention ya nanti Instagram aku. Kalau di TikTok Karin lumayan. TikTok berapa tuh? 400.000 di TikTok ya kan. Dan aduh itu pasti udah banyak banget yang endorse. Iya. Ya kan. Nah itu. Banyak ya kan. Kalau kita mau endorse Karin tuh kemana? Karin tuh ada kalau misalkan daerah Medan ini kan ke Mama. Oke. Tapi Karin tuh punya manajer di luar dari kota Medan gitu. Oke, ada manajer yang gedenya. Enggak, manajer pribadi. Oh, manajer pribadi. Hai Bang Zulfikar. Bang Zulfikar, lihat anak Anda ini Bang Zulfikar. Jadi bisa ke Bang Zulfikar, bisa ke Mama Karin. Bisa. Oke, itu kalau misalnya mau endorse Karin ini, boleh nggak di-spill ya kan? Kira-kira berapa sih rate endorse-nya? Harus banget ya di-spill. Harus. Ini mau yang mana dulu nih? Apa beda-beda ya berarti ya? Iya. Kalau Instagram? Repotin tuh nge-endorse Karin. Nah ini kita kalau masuk budget kita boleh. Ini kira-kira berapa nih Karin kalau di Instagram? Kalau di Instagram sih karena akun baru ya. Itu kalau misalkan satu video reels itu Oh gitu, segitu. Kalau yang di TikTok? Di TikTok itu lebih ke lumayan murah sih. Soalnya kalau misalkan dibandingin sama influencer yang lain, kan itu termasuk lebih murah daripada mereka. Oh karena emang mau membantu. Biar kalian lebih banyak aja. Oke baik. Gak apa-apa agak sedikit murah yang penting rame gitu. Dua lebih gitu. 2 lebih untuk satu video. Oke untuk satu video ya 2 lebih. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa langsung hubungi ke Instagram. Nomor yang ada di bio Karin itu lengkap ya informasinya ya. Jadi kalau untuk Instagram sekitar 1 tadi ya, kalau untuk TikTok sekitar 2. Oke. Karin ini punya followers banyak banget Karin. Ada haters nggak sih si Karin yang banget. Serius? Tapi kayak lebih ke followers biasa, tapi mereka juga benci sama Karin tapi tetap di follow, gak tau kenapa gitu. Apa ya gitu ya? Kayak ada tuh buat video ya, kadang tuh kan burem itu karena kamera kan burem. Komentarnya tuh kayak ya Allah kamera zaman penjajahan. Allahu Akbar. Rin kameramu Rin gitu-gitu minimal elap. Terus Karin bacanya gimana? Jadi kayak gitu aja. Di skip aja ya. Tapi doain sih kan mau beli HP. Doain dong Karin mau beli handphone baru nih ya. Ini kalau misalnya ada challenge ya kemarin aku lihat di ininya di di Instagram. Itu gimana tuh ceritanya? Gimana tuh ceritanya itu? Kalau 400k followers Karin ganti HP. Ini followers di Instagram. TikTok. Di TikTok. Oke, kalau 400k udah 400. Sebentar lagi nggak ada lagi komentar-komentar Karin minimal dielap dong. Itu nggak ada ya. Tapi mereka tetap ngehujat sih kayak ada aja yang udah 400k gitu. Bentar lagi loh, Karin podcast dulu habis ini mau ke counter handphone ya, mau beli handphone. iBox sih ini. Ke iBox ya. Yuk, ada 5 menit lagi boleh kan ya? Boleh ya. Sabar dong.
Jadi berarti memang haters tuh ada terus dan tumbuh ya. Iya. Jadi walaupun mereka ada, Karin ya udahlah ya, shake it off ya kan. Dibaca nggak sih tuh komentar-komentar itunya? Sering dibaca sih, tapi ketawa. Mereka kayak Nggak bikin down malahan ya? enggak, mereka tuh menghinanya tuh sambil lucu. Oh gitu, ngelece lah ya kalau bahasa orang Medan ya kan. Tapi by the way, kalau kita cerita influencer sama stand up comedian itu, kira-kira cuannya lebih banyak yang mana sih, Karin? Biarkan Karin berpikir. Itu kira-kira Kalau misalkan sama endorse, kalau misalkan mereka kan cuan, kayaknya lebih ke stand up comedy sih. Oke. Soalnya kan kita tuh cuma ngomong sekitar berapa menit ya, kayak 5-7 menit gitu. Itu kayak lumayan Oke, gitu ya. Tapi kalau misalkan kita pikirin tentang gimana kita mau bikin materinya sama materi endorse, itu lebih mudah materi endorse. Oke, iya sih ya. Jadi kayak lebih prefer ke endorse gitu sih, karena misalkan nih 1 hari itu kan, karena tuh biasanya kalau di stand up comedy itu cuma bisa sekali stand up comedy. Oke. Karena kan nyusun materi kan nggak boleh sama yang Benar, harus riset banget dulu ya gitu ya kan. kalau misalkan ini kan kayak paling kan video nggak sampai 1 menit, jadi kan bisa ngerjain sekaligus 2 atau 3 gitu. Oke, gitu. 3 endorse untuk 1 Itu sama aja sih. sama aja ya gitu ya. Untuk 1 stand up comedy gitu ya. Cuannya sekitar segitu. Iya. Ya. Karin, ini kalau misalnya cerita jadi influencer ini kan kayaknya nggak ada habisnya ya. Aku mau nanya dong, Karin sekarang kegiatan lagi ngapain ini? Duduk kak. Bener sih, sama dong. Kok bisa ya? Bestie. Ya oh my god. Setelah sekian lama, bestie aku ditemukan lagi. Karin sekarang kegiatan lagi ngapain ini? Karena Selain duduk ya, selain duduk pakai baju. Iya, sama lagi. Ya. Lagi aduh. Kok bisa? Gimana Sekarang Karin lagi diundang ke podcast ngereportin. Oke, serius. Karena lebih ke sekolah sih sekarang. Sekolah. Iya. Kelas 12. 12. Udah mau tamat. Oke. Ini sekolah kelas 12 tadi di sekolah mana nih, Karin? SMK 6. Hai Bu Hervina. Bu Hervina, halo. Terima kasih loh Bu Hervina sudah mengizinkan Karin untuk datang ke podcast ngerepotin. Tadi izin kan sama Ibu kan? Izin Ya. Udah nyampe ya Bu anaknya di sini. Aman Bu, tenang Ibu. Ini Karin udah kelas 12 ya kan? Kelas 12 ini kan udah repot-repotnya ya. Mau UN, habis itu ngerjain endorse, bikin konten video ya kan? Itu gimana bagi waktunya? Ini pertanyaan yang paling harus hindari sih. Ya udah boleh menghindar. Jangan dong. Gimana tuh? Gimana ya? Kalau misalkan ngebagi waktu kan sebenarnya agak sulit. Jujur ya, karena agak sulit kalau misalkan ngebagi waktu. Kenapa? Karena kayak kan tuh nge-brainstormingin materinya aja susah gitu loh. Apalagi ngerjain tugas. Bener. Karin alhamdulillah udah bisa manage sih. Walaupun tuh kayak sering agak telat gitu tugas. Gimana tuh cara yang dari nggak bisa nge-manage waktu sampai bisa manage waktu tuh apa yang Karin lakuin? Lebih ke bikin schedule sih Kak. Oke, oh ini penting banget nih ya kita catat nih buat warga-warga kerepotan ya. Yang tadinya nggak bisa nge-manage waktu ini tiba-tiba bisa nih, Karin udah berhasil nih. Tadi bikin schedule, terus habis apa lagi? Berdoa. Yang kedua ya, harus kencengan nih doanya nih. Terus harus apa lagi? Penting banget loh ini, kayaknya aku juga harus belajar dari Karin deh untuk mengatur segala schedule ini. Karin kayak kurang-kurangi konsumsi hal yang enggak baik buat Karin. Tapi kayak misalnya bukan konsumsi makanan ya, kayak apa yang kita lihat, apa yang kita tonton gitu. Jadi kan kalau misalnya Karin scroll TikTok, walaupun Karin TikToker ya, tapi kalau Karin scroll TikTok yang sebenarnya itu enggak penting, itu kan kayak sebenarnya ngebuang-buang waktu gitu kan. Jadi kayak mending ngerjain yang bermanfaat lainnya gitu ya. Bisa ngelakuin hal yang lebih bermanfaat dari waktu itu. Oke, itu kesadaran itu munculnya sejak kapan sih Karin? Kemarin Karin lagi buang air besar terus kayak pikiran sendiri gitu sih Kak. Biasanya memang ilham itu datang di saat-saat yang tenang, ya kan? Itu kan perlu ketenangan ya, benar ya. Jadi memang pas waktu kayak gitu kita terinspirasi aja ngerjain banyak hal gitu ya. Sampai nyusun schedule dong tiba-tiba ya. Warga kerepotan intinya tenang ya. Jangan goyang kali kayak setang beca. Ya kan? Ini udah nyusun jadwalnya udah pintar, udah oke. Berarti berhasil ya? Berhasil. Semoga istiqomah ya Karin. Amin. Aku juga doain dong. Semoga
jadi selebgram ya. Aduh, amin. Jadi seleb. Aku belum kepikiran loh jadi selebgram. Ajarin ya nanti ya. Oke. Oke, siap ya. Karin ini kan kita udah ngobrol soal Karin yang dikerjain sekarang gitu. Karin selanjutnya mau ngapain nih? Selanjutnya, Yes, abis ini kan mau pergi lagi sih. ke iBox kan. Beli handphone warna pink kan. Bisa ngebaca isi pikiran Karin. Coba saya kemarin tadi. Terus rencana ke depannya mau ngapain? Habis tamat sekolah lah ya kan. Karena mau balik lagi ke sana. Kemana? Jakarta. Jakarta. Jadi warga Jakarta. Bisa dibilang enggak sih, soalnya kan pengen ke Medan juga, tapi nggak tahu mungkin bakal bolak balik. Oke, jadi kuliahnya di sana. Iya, Kuliah di Jakarta. Iya. Mau ngambil jurusan kan mau ngambil hal yang berbau dengan bisnis gitu. bisnis. Jadi sebenarnya ya, Karin tuh pengennya Karin tuh udah tamat nih, dan Karin pindah ke Jakarta. Abis itu Karin gap year, ambil gap year. Oke, setahun. Karin tamat masih 16 tahun. Muda banget ya For your kan? information, Karin Karin 16 tahun, ha? umur 5 tahun. Kok iso? Nggak tahu, mama tanya mama, kenapa? Gimana nih Wak? 5 tahun masuk SD berarti? Iya. Oke, jadi ini masih 16 tahun, mau tamat sekolah 16 tahun. Jadi belum bisa daftar kuliah. Sebenarnya bisa sih, tapi Karin kayak lebih mau mencari jati diri kan. Baik, mencari jati diri di ibu kota ya. Iya. Baik. Jadi ada bapak kotanya. Iya sih, ya udah jangan nanti sedih ceritanya. Jadi gap year dulu setahun, nanti baru masuk kuliah bisnis. Iya. Oke, nah ini kenapa mau ngambil bisnis? Karena emang kayak dari awal udah tertarik ke arah bisnis sih, apalagi kalau misalkan apa ya namanya tuh Karin influencer kan. Sih. Kayak gitu ya. Karin si influencer itu ya kan. Jadi rasanya tuh kalau misalkan kita ngejual satu produk, misal nih, Karin jual gelas. Oke, minum nggak apa-apa sekalian Karin. Aku tuh modus banget memang ya kan, aus banget dari tadi perjalanan jauh. Jadi misalnya Karin ngejual gelas, audiens Karin yang melihat, oh itu gelas siapa yang jual, Karin, terus mereka kayak langsung mau ngebeli gitu. Oke, jadi bakalan bikin produknya Karin nanti nih. Iya. Selanjutnya. Pengennya gitu sih. Apa nih di bidang apa? Kosmetik, Karin beauty atau Lebih ke makanan, soalnya kan orangnya sering lapar gitu kan. laparan ya orangnya ya, tengah-tengah malam tuh laparan ya. Jadi mau bikin bisnis makanan. Iya. Udah kepikiran belum sih mau bikin rice bowl atau apa gitu? Apa ya, Karin tuh kan kayak sering sharing gimana ya Karin gini sama abang Karin kan. Tapi kayak rencana mau bikin restoran gitu sih. Hai, Abang asik banget. Kevin. Hai Bang Kevin. Hai Kevin. Hai, apa pertanyaanmu? Aku Alia. Bang Kevin mau bikin bisnis sama Karin. Karin bisnis makanan ya, restoran. Iya, tapi kepikiran juga sih tentang baju gitu. Oke, fashion. Karin fashion gitu. Enggak juga sih aku rasa ya. Banget sih. Enggak. Kebanyakan kayak gitu loh. Iya sih, yang lain lah apa gitu namanya gitu ya. Jadi mau bergerak di bidang fashion sama bidang makanan. Ini makanannya makanan cepat saji atau gimana? Kayak restoran keluarga. Oh, restoran, asik banget restoran keluarga gitu ya. Iya, yang broken home di luar. Allah apa? Bercanda ya. Di note ya. Udah keburu di spill soalnya. Iya. Jadi nanti kalau Karin udah buka ini ya, udah buka restoran nanti baik. Segera dong. Cepetin dong bikin itu rencananya habis tamat kuliah atau kapan tuh mau dibikin? Secepat. Soon sih. Terlalu jauh tuh pemikiran yang udah tahu. Jadi ini mau dibikin bareng sama abang dan nanti dikelolanya berdua. Iya. Oke, makanya mau kuliah bisnis dulu. Iya. Sebelum kuliah dong bikin. Di Medan atau di Jakarta? Mungkin Jakarta terus buka cabang di Medan. Asik sekali. Udah dipikirin. Iya. Udah dipikirin kok. Tadi kayaknya lokasinya sambil kemarin tuh sambil ngecek lokasi. Ini kayaknya lagi disewain deh gitu ya. Bisa nih buka resto keluarga di sini nih gitu. Sambil hunting gak sih hari-hari Karin sekarang pulang sekolah hunting ruko ya Karin. Karena aku baru 12 tahun nanti rokok. Iya kan? Ini Karin ya kan? Siapa lagi kalau bukan Karin? Jadi nanti mau bikin bisnis. Tapi aku baca banyak ini kan, baca banyak literasi nih kan, literatur. Jadi katanya anak-anak Gen Z ini itu mereka cenderung kebanyakan anak-anak Gen Z ini cenderung agak sulit untuk mengelola keuangan dan agak
apa ya, menabung itu tuh bukan sesuatu yang penting lah buat mereka gitu dibandingkan generasi yang lainnya. Itu menurut Karin gimana nih? Pantes kan Gen Z. Pantes kan? Karena juga gak jauh. Oh iya. Iya, tapi ada lah tabungan Karin. Jadi lebih ke kayak tuh sebelum ini ya, warga-warga bilang ya. Warga kerepotan. Warga kerepotan ini, kalau misalkan kalian mau butuh saran nih, menurut Karin ya, kalian sebelum mau beli sesuatu itu kalian mikir dulu gitu. Jadi kayak, kedepannya gimana ya? Kedepannya gimana ya? Gitu. Bentar dong, kita biar agak apa namanya, auranya biar agak gimana gitu. Ini warga kerepotan ada tips mengelola keuangan dari Nona Karin. Nona Karin bisa langsung sampaikan ke warga kerepotan. Sebenarnya sih kalau nanya ke Karin soalnya tapi lebih ke sebelum kita beli sesuatu tuh Karin tuh biasanya ya Kak, Karin tuh misalnya harga gelas 30.000, Karin harus punya 300.000. Oke. Gitu loh ya. Jadi kayak seenggaknya kan kalau misalkan Karin beliin ini, jadi uang Karin nggak berkurang banget. Oke, masih ada kembaliannya banyak gitu ya. Oke. Jadi berpikir ke hal masa depan gitu. Berpikir ke hal masa depan. Ingat kalau mau belanja 30.000 harus punya duit 300.000 dulu. Ya, pastikan banyak savingnya daripada jajannya. Iya. Gitu. Bener nggak sih? Kata-kata itu baru Karin buat beberapa detik yang lalu. Beberapa detik. Gak heran sih ya. Gak heran sih, emang cepet banget ya kalau bikin materi kan udah terbukti lah ya sebagai juara 2 Suca 3. Bener ya? Iya. Berarti kalau misalnya isu mengelola keuangan tuh mereka tuh agak sulit tuh anak-anak Gen Z, bener nggak sih? Iya benar. Bener ya, confirm ya. Jadi kalau Karin yang ngelola keuangan itu Karin sendiri atau mama? Karin kadang mama, tapi kadang kalau misalnya Karin dan gitu Karin gitu diam gitu. Kok nggak segini kau gitu nggak bilang. Diem-diem kok mah rupanya mah selama ini jadi mama tahu kan. Jadi kolaborasi. Iya. Pokoknya ada duit-duit sisa masuk di Karin, yang gede-gedenya masuk di mama. Karin masih 16 tahun punya rekening sih. Oh iya, sebelum boleh ya. Iya. Ih, menang banyak mama ya kan. Ma nanti aja deh Karin dikasih buka rekening ya pas usia 17 tahun ya. Iya. Udah ready lah ya Karin. Nanti pas usia 17 tahun udah kepikiran bakal mengelola keuangan sendiri gak sih? Udah, tapi ini kayak Karin juga lagi belajar keuangan sendiri. Jadi nanti pas udah dikasih tanggung jawabnya udah nggak, hah kok banyak kali isinya gitu kan? Kan banyak tuh isinya kan? Sedih sih, seneng banget ya banyak kali isinya. Aku kurang ekspresif ya. Ya udahlah ya. Kok banyak kali kok isinya gitu ya. Rupanya kalap tadi gara-gara beli kelas harga 30.000 ya kan. Belinya 1 kontainer. Jangan ya Karin. Ini kita cerita masalah mengelola keuangan, tadi ada mama. Cerita masalah kegiatan Karin sehari-hari itu di arrange sama mama nih jadwalnya. Ini berarti Karin deket banget sama mama. Iya. Bestie. Setiap hari ketemu. Setiap hari dong ketemunya kan. Masih satu kota. Nanti kalau ke Jakarta gimana tuh? Ke Jakarta? Katanya sih mama nih mau nemenin Karin tapi sebulanan doang. Oh gitu, habisnya dilepaskan di sana. Karin ada abang di situ. Oke. Dua yang tadi mau bikin bisnis bareng itu. Oke, bang apa tadi? Bang Kevin. Bang Kevin, ketemu lagi. Oh sama Bang Kevin mau ke Jakarta. Iya, Bang Oke. Kevin emang udah di sana. Oke, jadi nanti Mama temenin sebentar, habis itu lanjut melawan Buana sama Bang Kevin. Oke, ini Mama sama Karin tuh deket banget kan. Gimana sih support keluarga di kehidupan karir dan di karirnya Karin? Sebenarnya support banget sih, lumayan lah. Gimana sih support banget? Lumayan lah gitu. Lumayan support banget. Oh, lumayan support banget, baik gitu. Tapi mereka nggak support pas awal-awal Suca aja tuh. Oke. Ya iya sih, karena bingung kan. Tapi ternyata setelah dibuktikan barulah disupport full gitu ya. Jadi memang keluarga tuh deket banget sama Karin. Kalau mereka nggak support, kayaknya kegiatan Karin tuh ada, maksudnya hampa gitu nggak sih? Mama sama papa lebih ke dapat duit nih. Ada sama gitu. Lebih ke cuan ya Bun, iya sih. Ya wajar sih. Selama itu apa ya positif. Benar. Dan itu kan bikin karir juga jadi ini ya, karirnya jadi mengeksplor diri juga kan gitu. Jadi nggak cuma jualan-jualan aja, nggak cuma kerja-kerja aja ya kan, tapi ngasih banyak edukasi juga buat Karin. Gitu nggak sih? Bener ya. Kok sedih banget Karin wajahnya, aku takut. Karin, ada nggak cerita-cerita lucu nih? Biasanya kan keluarga-keluarga yang deket-deket banget ini selalu punya kisah-kisah menarik nih dalam perjalanan karirnya Karin.
Dan perjalanan karir Karin lebih ke kayak kemarin sih, yang pas Karin kemarin sih dulu pas Karin mau daftar itu Bang Willy kayak, loh kok aku yang gagal kok kayak Nah, iya kan. Terus rame-rame nganterin semua sekeluarga. Karin, Bang Willy sama teman-temannya ada mau apa nggak sih? Nggak ada, orang kan nggak ikut. Tapi support di belakang ya. Kok masuk? Iya Gitu kan? Kita langsung kaget. Mengejutkan pasti berita itu. Ini kan Karin apa ya? 3 bersaudara. Karin, Bang Kevin, Bang Willy. Ini yang emang ikut stand komedi kan. Ini satu rada introvert orangnya. Oke. Sekolah itu dia disuruh tampil stand up sama gurunya. Garing. Saya lihat. Kamu kok gak lucu kan adik kamu stand komedi? Jadi beban kok ya kan? Jadi beban. Jadi beban siapa gara-gara adanya kelucuan ya kan? Karena merasa bersalah sih kak. Ya udah nggak apa-apa sih kan, kita mau gimana lagi ya? Sorry Bang Kevin. Bang Kevin lagi, halo Bang Kevin lagi. Bang Kevin terus nih, nanti kita ajakin Karin buat ngobrol sama Bang Kevin ya. Di sini kita undang Karin dan Bang Kevin yang sudah buka resto tadi ya kan. Berarti kalau keluarga memang udah support banget lah sama semua kegiatan Karin ya. Iya. Tapi aku mau nanya nih, aku tiba-tiba keinget ya kan, Karin si komika cilik gitu. Sampai sekarang masih mau nggak sih dipanggil komika cilik? Karena cilik gak sih kak? Nggak terlalu sih. Nanggung dia Cilik-cilik nanggung lah ya. Tapi Karin dia juga lebih suka kalau misalkan Karin tuh dipanggil Karin. Jadi kayak Oke. Karin diri Karin sendiri gitu. Oke, bukan Karin Suca gitu. Iya. Ya. Tapi kalau misalkan Karin saja juga Boleh gitu. lah. Tapi kalau dipanggil si komika cilik gitu masih mau nggak sih? Ini kan komika cilik itu gitu. masih mau lah. Boleh lah ya. Boleh. Kamu wajahnya masih imut-imut ya walaupun umurnya udah berapa? 16 tahun ya. 61 61 tahun ya warga kerepotan. 16 tahun. Jadi memang masih oke lah ya dipanggil komika cilik ya. boleh lah. Boleh lah ya. Nanti kalau Karin sekitaran 40 tahun jangan. Itu gimana tuh tiba-tiba udah 50-an tahun ini komika cilik itu kan. Soalnya itu kan memorable banget kan video itu. Jadi kayak seluruh warga Indonesia tuh nonton ini si komika cilik itu sih. Iya ya. Gimana tuh? It's okay lah ya. Kalau yang bilang 60 tahun ya nggak apa-apa. Oke, baik. Kan masih di bawah dia. Bener sih, emang cilik sih jadi jatuhnya ya kan. Ya emang cilik. Bener juga sih. Karin, ini kan ngobrol sama Karin ini seru banget ya. Jadi kita harus ketemu lagi di luar ya. Oke Karin? Oke. Pasti. Karin, ada yang mau disampaikan ke warga-warga kerepotan kita gimana nih caranya supaya mereka ini punya semangat kayak Karin gitu. Buat warga-warga kerepotan. Yes. Buat yang kerepotan lebih ke apa ya? Ini audiens kita nih seumuran harga. Semua umur. Semua umur. Yes. Jadi buat yang seumuran Karin atau kurang lebih lah, kalian tuh kalau misalnya kalian rasa kalian tuh ada bakat gitu, walaupun cuma secuil, itu tuh sebenarnya bisa diasah. Kayak Karin yang awalnya dari iseng aja itu Karin bisa benar-benar jadi sesuatu yang besar, lumayan besar gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya kalian tuh berpikir kalian berpotensi bakat, sebaiknya kalian tuh ngasah bakatnya sih kak. Jadi kayak contoh kayak Karin ikut lomba, ikut ini itu gitu kan. Langsung dieksplor ya bakatnya ya. Jadi kayak jangan diem aja gitu, jangan dipendam-pendam terus. Oke, seru banget loh ya kan. Berarti kalau punya bakat harus langsung digas, Iya. ya kan? Oke. Oke gas, ya kan? Jangan dibiarin ya Karin ya. Nanti nggak semangat lagi, ya kan? Karin, makasih banyak lo udah meluangkan waktu untuk datang ke studio ngerepotin. Aku doain ini semoga semua rencana-rencana Karin dan Abang akan berjalan lancar. Ini ada project selanjutnya apa ya Karin? Apa setelah ini baru setelah ini banget sih. Setelah ini banget ya ada project selanjutnya. Ada Udah boleh di spill belum sih? ada reading sih. Asik banget di film baru ya. Iya. Asik banget. Coba ditonton ya guys. Ya. Nanti kita akan dengerin langsung di kita bakalan lihat di Instagramnya Karin ya. Iya. Instagramnya Karin dong, tolong kasih tahu di mana. Oh Karin Sebutin dong ya, disebutin dong. @Karin bukan Karni, sama juga di TikTok. Oke, Karin bukan Karni. Oke, oke baik. Bagus ya namanya. Aku terinspirasi udah bikin nama Instagram yang baru. Karena diejek Karni. Oh gitu. Karin bukan Karni. Terus Harus- sampai Karin bikin namanya. Harus dijelasin ya.
ada ini nggak sih tadi ada pantun? Tadi aku kayaknya apa aku mimpi ya? Tadi kayak aku dengar ada pantun gitu. Ada banget. Boleh dong diberi sebelum kita closing. Perahu paman di atas awan. Cakep. Waduh, cakep. Oke. Paman di atas awan. Cakep. Di atas awan makan ikan patin. Cakep. Yang tampan dan rupawan. Jangan lupa untuk nonton Ngerepotin. Cakep. Thank you Karin. Karin sukses buat semua kegiatannya ke depannya Karin. Readingnya sukses, filmnya sukses, bisnisnya sukses. Gap year-nya penuh dengan pengalaman-pengalaman seru ya Karin. Kita ketemu lagi next time. Salam gimana? Jangan dong, udah gini aja. Oke, tos aja dong kita biar kayak sebaya ya kan. Buat teman-teman warga-warga kerepotan, seru banget ngobrol sama Karin, si gadis yang punya mata minimalis dan hidung ekonomis ya kan. Seru banget ya. Jadi tadi pesannya Karin adalah kalau misalnya kalian punya bakat walaupun secuil, gas aja langsung cari tempat yang bisa eksplor buat bakat kalian supaya lebih terasah ya kan. Nah buat kalian juga warga-warga kerepotan yang pengen ada tokoh-tokoh inspiratif lainnya buat hadir di sini di studio Ngerepotin, langsung aja tulis di kolom komentarnya kita. Terima kasih buat nonton Ngerepotin hari ini. Kita ketemu lagi di Ngerepotin selanjutnya. Bye-bye. Oke. Ngerepotin. Ngebahas ringan profil tokoh inspiratif.